Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube Cindy Cerita dan hari ini kita di episode 2 Inspiring Talk. Nah, aku udah kedatangan tamu nih yang spesial banget karena eh, tamu ini juga ada teman deketku yang kebetulan aku sangat terinspirasi dari dia karena keberanian dan semua hal yang udah dia lakukan selama merantau. Nah, kita sapa dulu nih. Halo Jacqueline. Halo Kak Cindy. Oke, Jacqueline domisili di mana nih sekarang? Di Jakarta, tepatnya di Bintaro, Jakarta. Jakarta Selatan. Oh, oke. Udah berapa lama nih di Jakarta? Udah 1,5 tahun lah di sini. Oke. Nah, sedikit perkenalan, Jacqueline ini saat ini bekerja di Jakarta di salah satu NGO sebagai language surveyor. Jadi bergerak di bidang linguistik dan sosiolinguistik ya, Jacqueline ya. Bener banget Kak. Oke. Nah, Jacqueline, kalau aku boleh tahu nih, kan mungkin dari penontonku banyak ya yang em, mau merantau tapi takut gitu. Banyak pertimbangan yang nggak berani diambil untuk merantau. Nah, dari Jacqueline sendiri, aku punya banyak kesamaan dengan dia karena kami sama-sama sempat merantau dan keseharian dia pokoknya juga nggak merepotkan siapapun gitu ya, Jacqueline. Kamu kayaknya nggak yang takut gitu dengan merantau. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang bikin Jacqueline mau merantau, terus kenapa bisa memilih Jakarta gitu? Kan banyak orang mikir, wah Jakarta nih serem gitu. Ya, apa yang bikin aku pengen merantau ya? Sebenarnya sih waktu itu aku tuh pengen ke Bali loh Kak. Jadi awal-awalnya tuh punya mimpi, aku pengen merantau ke Bali karena beberapa teman udah di sana gitu. Aku pikir kalau ke sana pasti bagus nih gitu. Terus kan bisa juga sambil belajar bahasa Inggris kan di Bali gitu. Tapi nggak jadi, ada tawaran lagi ke Bandung. Jadi aku bilang ya udahlah kalau mungkin harus ke Bandung ya aku ke Bandung gitu. Jadi udah pas uh, akhirnya memilih ke Bandung, ya aku berkarya selama 1 bulan di sana. Sebenarnya nggak berkarya sih, buang-buang waktu selama 1 bulan di sana. Terus pokoknya belajarlah di sana bagaimana bagaimana tinggal jauh dari orang tua gitu ya Kak. Pokoknya semua serba sendiri. Dan kebetulan di rumah juga ada kebiasaan mandiri dan biasa ngelakuin hal sendiri kan, kemana-mana sendiri. Pokoknya apapun itu sendiri. Jadi pas sampai Bandung harus sendirian, nggak ada siapa-siapa, nggak ada keluarga sih, kayak ya udahlah biasa aja. Kayak aku kayak di Kupang gitu Kak, cuman mungkin suasananya yang beda gitu. Terus akhirnya setelah sebulan di sana nggak dapat sesuatu yang menguntungkan, jadi aku memilih ke Jakarta gitu. Karena emang mungkin udah jodoh ya di Jakarta gitu. Dia kayak ya udahlah, nggak ada pilihan lain, ya udah aku ke Jakarta gitu. Karena kebetulan juga dapat kerjaan di Jakarta gitu, jadi pindah. Dan ketika aku sampai Jakarta yang kagok gitu loh Kak, uh, apa sampai di Jakarta dijemput sama temen tuh yang kayak ya Tuhan apakah seperti ini Jakarta, terus jalanin aja gitu, dijemput dari stasiun Gambir kemarin, dijemput pokoknya langsung dijailin sih sama temen gitu kan. Sebenarnya dari Gambir ke sini tuh bisa naik gokar kan, tapi bilang udah kita naik KRL aja gitu. Jadi ya udah dari Gambir tuh naik KRL gitu, dari Godang Dia sampai ke Kranji. Bayangin aja tuh naik turun naik turun naik turun. Tapi yang kayak ya Tuhan, aku kayak langsung bilang aku nggak mau di Jakarta, aku mau pulang. Ini baru hari pertama kok udah kayak gini gitu. Cuman udah sampailah di kosan ini, diantar sama temen-temen. Dia bilang ya udah Jacqueline terakhir ya di sini, karena emang kan temen cowok kan Kak. Jadi ya udah ditaruh aja barangku di situ. Terus aku bilang aku ngapain di sini, kamar sendiri nggak ada apa-apa gitu. Aku bilang apakah ini kehidupan yang aku pilih gitu. Cuman ya udahlah, pas sampai di kosan aku tuh yang kayak ya udahlah bikin aja kayak di rumah gitu, kayak kayak ya kayak di Bandung gitu. Pertama sampai ya cuman ada sepupu dan
kamu sendiri di kontrakan, kamu bisa melakukan apa yang kamu mau ya, lakukan apa yang kamu lakukan seperti yang di Bandung tuh seperti di Jakarta gitu. Jadi aku tuh yang kayak ya udahlah santai aja, anggap aja ini rumah, cuman mungkin agak jauh aja gitu. Rumahnya agak jauh gitu. Jadi ya gitulah Kak. Yang pasti kalau mau merantau harus berani aja gitu. Aku memang Oh, waktu itu yang kayak udah fearless banget gitu loh Kak, karena udah hopeless kan, di Kupang gak dapet kerjaan nih. Paling bisa oke. freelance doang nih, jadi guru ya gitu. Cuma aku pikir I need something permanen gitu loh Kak, Iya, I yang know bisa ya. tiap bulan. Jadi akhirnya udah memutuskan ke sini yang udah kayak udah nggak peduli lagi mau apapun yang terjadi udah lanjutin aja gitu. Jadi kuncinya sih berani aja sih Kak. Kuncinya berani ya. Tapi apakah emang karena bawaannya Jacqueline tuh di rumah? Tadi kan Jacqueline sempat cerita nggak terlalu beda gitu sama di Kupang karena semuanya serba sendiri. Padahal biasanya orang yang tinggal sama keluarga yang masih di rumah itu kan ada semuanya tuh disediain gitu. Jadi uh, kerasa beda banget ketika harus memilih merantau tuh kayak wah nggak ada yang nyediain apa-apa lagi buat aku gitu. Nah kenapa Jacqueline bisa melihat itu sebagai sama aja kurang lebih kok kak gitu? Gimana ya? Aku aku soalnya tuh orangnya lebih suka menyendiri di rumah meskipun ada banyak banyak maksudnya banyak keluarga ya, ada mama, ada Ya. papa, cuma aku tuh itu orang yang kalau aku bisa sendiri, aku akan lakuin sendiri. Bahkan urusan makanan pun itu kalau misalkan udah dimasakin nih, kalau aku rasa aku mau sesuatu yang lain, ya aku lakuin untuk itu, untuk aku gitu. Jadi kayak ketika aku memilih untuk keluar, aku pikir nggak akan ada beda karena emang itu sudah menjadi kebiasaan aku di rumah dan kebiasaan itu hanya harus aku lanjutin aja di tempat yang berbeda gitu. Oh, oke, keren banget. Nah, Jacqueline sendiri ketika udah mulai bekerja di Jakarta kan sempat dapat kesempatan lagi ya untuk merantau di negara Iya. tetangga, di Thailand. Nah, mungkin bisa ceritain sedikit ke kami apa persamaan dan perbedaan merantau di Jakarta dan di Thailand? Eh, Perbedaan ya. Perbedaannya sih nggak beda jauh ya, Kak. Aku ke Jakarta itu sendiri, ditemenin cuma 2 orang teman. Terus sampai di Thailand juga yang jemput itu 2 orang temen gitu. Sama ya? Kayak sama gitu. Jadi jemput sama kayak apa? Biasa sih temen aku itu dia biasa yang ngurus-ngurus kayak apa siswa-siswa yang dari luar negeri gitu Kak, dia biasa yang ngurusin itu dan dia itu sama salah satu teman juga dari Indonesia gitu, jadi mereka berdua yang jemput terus habis jemput dari bandara bawa ke apartemen gitu, terus dibantuin lah untuk kayak supplies gitulah di apartemen ini itu gitu karena kan emang baru gitu, jadi aku pikir ya ibaratnya pindah rumah lagi nih aku. Di Jakarta udah supply-nya sendiri, sekarang sendiri lagi gitu. Tapi enaknya waktu yang di Thailand kemarin itu sama teman. Jadi di apartemen itu satu kamar berdua, jadi saling membantu lah gitu. Keseharian di Thailand tuh seru lah ya, orang-orangnya itu baik banget dan kayak care banget dan jujur orang Thailand itu sangat ramah, sangat baik dan mereka tuh sangat sangat kayak terbuka gitu sama orang luar, apalagi kayak dan aku sama teman aku tuh dipikir orang Thailand gitu. Ada kan Oh, Thailand ada yang bener-bener yang ada 2 versi lah kayak kita di Indonesia, ada yang putih, ada yang ini. Nah, aku kan yang agak-agak itunya gitu. Aku pikir yang kamu tuh bukan eksotis orang ya? Indonesia gitu. Aku pikir kamu tuh orang Thailand dari bagian sini gitu. Oh, tidak, aku tuh orang Indonesia gitu. Dan mereka sangat-sangat kayak kalau kita ke satu negara itu kan kendalanya di bahasa kan ya, Kak. Jadi kalau misalkan mau ngomong atau mau beli ini itu tuh kayak kesulitan gitu. Nah, mereka itu sangat terbuka untuk kayak kalau kita ini meskipun belanjanya lama ya, Kak. Tapi mereka tuh tetap gitu. Oh, ini namanya ini. Jadi dikasih tahu satu-satu gitu loh, Kak, ketika kita mau beli gitu. Baik Nah, banget. terus aku waktu di Thailand itu aku ada langganan sih
ada satu ibu-ibu jual nasi telur ceplok gitu. Aku tiap hari ke sana. Karena kalau aku ke sana, dia tuh selalu ngajarin gitu. Ini namanya ini. Jadi kalau kamu pesan yang ini pakai agak dikit pedes tuh nanti ngomongnya kayak gini, gini, gini. Jadi tiap hari selama 3 bulan tuh aku ke sana, Kak. Baik banget ya ternyata. Jadi aku tuh yang kayak, wah, padahal aku nih sebenarnya tujuannya ke sini nih lain gitu, tapi dia merasa kayak, oh kayaknya emang dia pengen banget belajar bahasa Thailand, punya keinginan banget belajar bahasa Thailand gitu. Jadi akhirnya selama 3 bulan tuh aku itu tiap hari makan itu, meskipun nggak suka, Oh, cuman karena aku juga pengen tahu kan, pengen belajar kayak, sia-sia banget sih 3 bulan kalau nggak belajar gitu. Jadi ya udah kesana 3 bulan, akhirnya jadi temen deh gitu. oh. Yang aku Jadi pelajari dari ya Jacqueline, berarti emang harus berani ya, maksudnya terbuka aja sama orang, punya keinginan belajar di sana gitu ya. gitu. Jadi kalau nggak tahu ya jujur aja nggak tahu gitu. Jadi biar bisa dibantuin gitu, gitu sih. Hmm. Oke, ternyata kuncinya sederhana banget, nggak sesulit dan serumit yang orang-orang takutkan gitu loh, yang ada di pikiran banyak orang. Bener. Oke, Intinya kan kalau nggak intinya kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu ya. Biasanya orang bilang, iya, sering berkata orang, aduh gini ya gini, pas kita coba nggak seburuk nggak itu juga sih. gitu ya, 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 wow. Wah, luar biasa banget kan Jacqueline, udah aku bilang dia sangat menginspirasi. Maksudnya nggak harus yang penuh dengan kata-kata mutiara atau kayak harus seperti A, B, C, tapi sesederhana kayak yang tadi Jacqueline cerita ya, terbuka aja, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Bener. Nah, suka duka Jacqueline dalam menjalani hidup perantauan. Kalau Kok duka kan sedih ya? pasti homesick ya, tapi kayak yang lain mungkin terus kalau memang homesick salah satu duka dari merantau itu sendiri, Jacqueline tuh kayak menghadapi itu kayak gimana? Oh iya, suka duka ya. Aku mulai dari duka dulu deh. Oke, Kalau duka sih seperti yang Kasih dibilang ya, pada umumnya kalau orang merantau, apalagi kalau kita deket sama keluarga, dan biasanya kalau pulang tuh biasa bercanda-bercanda, itu akan kangennya tuh di situ gitu. Jadi kayak ketika dirantau, pulang kerja capek, pengennya ketemu keluarga, ketawa, tapi nggak bisa. Yang ada di kamar tuh cuma bantal doang gitu. iya, Jadi ya udah gitu. Cuman sebenarnya bukan hanya homesick aja sih Kak, menurut aku ya, bukan hanya homesick aja sih. Uh, Kalau sakit itu juga nggak enak loh Kak. Ketika kita sakit, dan kalau sakit kan di rumah tuh enak kan, dibantuin, terus diambilin ini itu, mau makan ini itu tinggal disiapin gitu. Tapi kalau di rantau itu sakit ya udah berjuang sendiri, gimana kamu harus dapat obat, gimana kamu harus berusaha ke klinik gitu, dan gimana kamu harus masak untuk kamu makan dan minum obat gitu. Jadi kayak aku kesulitan di situ sih, makanya kalau aku sakit, mau sakit kayak gimana pun tuh aku mencoba untuk stay positif gitu, kayak gerakin tubuh ini meskipun nggak bisa, meskipun lemah ya, tapi kayak harus tetap gerakin biar ada keringat keluar gitu. Nah setelah keringat udah keluar itu kayak oke, okay, pull gitu. Jadi kayak kalau sakit jangan makin merana gitu, tapi bagaimana berusaha untuk melawan itu gitu. Meskipun kadang nggak kuat, tapi ya coba aja gitu. Tapi nggak apa-apa iya, sih kalau iya, sakit. Ya sakit aja gitu, nggak apa-apa. Cuman iya, ya itu sih yang aku buat gitu. Karena aku tipikal orang yang nggak suka sakit kan. Jadi kalau sakit itu aku akan cari apapun yang bisa buat aku jangan sampai aku terpuruk karena sakit itu gitu. Itu aku sih. Kalau misalkan sakit di sini. Terus yang berikut tuh dukanya itu nggak ada temen. oh iya, Nggak ada temen yang kayak biasa di kalau di Kupang kan biasa kalau lagi free itu teman-teman pada datang kan main gitu. Akhir-akhir iya ini sih, gitu. Sebelum merantau kan ya ada yang datang terus kan kayak komunitas-komunitas gitu loh Kak. Kan aku kan anak paduan Sara kan dulu. Nah, biasa kalau lagi sepi di rumah tuh bisa sama-sama mereka gitu. Nah, di sini aku tipikal orang yang susah juga cari temen. Jadi ya
gitu sih kalau weekend gini ya udah di kosan aja sendirian, denger lagu atau ngelakuin apa gitu sih. Cuman karena udah terbiasa, apalagi ditambah ada corona gini, aku ya udahlah, ngapain sih merasa sedih atau apa, nikmati aja. Jadi ya dukanya sih itu sih, lebih ke itu sih Kak. Tapi kalau sukanya itu banyak banget. Sebut Kak. Sukanya sukanya itu banyak banget. Yang pertama, uh, aku bisa mengenal diri aku gitu. Aku sukanya apa, aku nggak sukanya apa, aku maunya apa, aku nggak maunya apa. Yang biasanya aku nggak tahu kalau di Kupang tuh kan kayak ya udahlah gitu. Orang tua bilang apa, aku ya iyain aja gitu. Nggak tahu bahwa sebenarnya apa yang ada dalam hati aku tuh juga penting dikeluarin gitu. Tapi di sini kayak aku lebih bisa mengekspresikan diri aku sih. Terus lebih lebih pintar ngatur duit juga gitu. Biasanya kan kalau di Kupang sama orang tua, ya udahlah nanti habisin aja, nanti kan dapat lagi gitu. Tapi di sini Ya. nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak lu dapat segini, gimana atur biar hidup lu 1 bulan itu aman gitu. Terus tambah perintilan-perintilan yang lain juga aman gitu. Jadi di sini juga belajar itu sih, belajar belajar mengatur keuangan gitu. Terus belajarnya juga teratur gitu. Jadi sekarang tuh lebih rajin belajar dan lebih rajin baca buku gitu. Yang dulunya Oh, yang dulunya kalau baca buku tuh yang kayak ya udah baca aja, yang penting aku udah baca gitu. Tapi kan sekarang apalagi tuntutan kan, tuntutan kerjaan juga. Jadi kayak sekarang baca bukan hanya sekedar baca gitu. Baca, selalu baca apa yang dapat dari itu. Jadi kayak jelaskan itu dan aku sih ditambah lagi kenal Kak Cindy yang masukin aku ke grup baca itu aku jadi kayak semangat gitu loh. Biasanya kan aku biasanya kan kita baca ya Kak, baca ya udah ngerti mm, aja sendiri. Tapi ketika kita baca dan kita share itu mm. kayak kita dapat sesuatu gitu. Bukan hanya kita yang dapat, tapi kalau kita bagi tuh kayak dapat sesuatu. Nah itu hal yang menurut aku tuh bener-bener aku syukuri karena aku nggak pernah dapat itu waktu di Kupang meskipun aku banyak waktu free tapi aku baca ya udah baca aja ya gitu. Tapi di sini kayak benar-benar aku menemukan sesuatu yang dulu aku nggak pernah temukan gitu. Dan itu aku sangat suka gitu. Hmm. Itu sih. Wah, menarik banget ya. Memang kayak nggak akan 100% suka dan nggak akan 100% Ya, duka ya. Pada akhirnya pasti ada hmm. suka dukanya itu. Oke, dan ada sisi positif juga dari COVID ya. Ya benar. Jadinya sama temen lebih banyak online juga ngobrolnya gitu. Kalau mau ketemu juga berisiko kan. Iya benar. Oke, jadi nih yang terakhir, Jacqueline, buat tips untuk orang-orang yang baru mau mulai merantau. Karena kan memang di COVID ini mungkin nggak banyak ya yang bepergian keluar kota atau keluar negeri, tapi misalnya yang lagi studi dan sekarang masih daring, tapi nanti pas udah bisa masuk kelas, baik di sekolah atau di universitas, itu kan ada yang udah keluar kota nih. Nah, mungkin Jacqueline bisa berbagi tips untuk yang mau memulai merantau. Aduh, kok tipsnya tanya ke aku ya? Karena Jacqueline sudah mengalami loh ke banyak kota lagi. Salah satunya Pontianak. Jacqueline juga sudah pernah merantau ke Pontianak, FYI. Tipsnya sih sederhana ya. Yang penting satu, punya niat. Ada niat dulu. Hmm. Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa kalau kita nggak punya niat. Terus dua, motivasinya jelas. Merantau ngapain? Kita harus tahu gitu. Jangan aku pengen merantau gitu, tapi nggak punya motivasi. Motivasi itu apa dorongan dari dalam diri gitu. Bahwa kita kan udah punya tujuan. Nah, untuk sampai ke tujuan itu harus punya motivasi gitu. Kalau nggak punya motivasi nggak bisa. Terus yang ketiga berani sih. Hmm. Punya niat, punya motivasi dan tujuan yang jelas, terus berani gitu. Kalau tiga ini udah ada, ya aku yakin pasti teman-teman bisa bisa sama seperti aku sampai ke sini gitu. Terus yang terakhir yang keempat tuh dukungan. Dukungan itu Baik. penting. Jadi kalau misalkan kita mau merantau, kita udah punya nih niat, motivasi, udah punya keberanian, udah punya semangat, tapi kalau nggak didukung juga agak berat karena nggak akan pernah nyaman gitu kalau kita di tanah rantau nggak didukung. Jadi
Yang penting ketika kita udah punya itu semua dan ada dukungan dari banyak pihak dan dukungan itu positif untuk kita, ya selamat merantau gitu. Wah, luar biasa Jacqueline. Jadi pada akhirnya memang doa dan dukungan dari keluarga, dari orang-orang yang ada di rumah juga sangat penting ya. Oke, jadi 4 kunci dari Jacqueline, jangan dilupakan semuanya, punya niat, punya motivasi, punya keberanian, dan dukungan. Oke, sekian untuk episode 2 Inspiring Talk. Makasih banyak Jacqueline udah mau berbagi. Sudah undang loh Kak Cindy. Ini pertama kali aku di sini, jadi aku agak gugup. Tapi nggak kelihatan pertama. Very good. Thank you for inspiring us. Kalau ada komentar atau pertanyaan, jangan lupa isi kolom komentar. Terima kasih. Dadah.